Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih bersama ketiga narasumber kita. Kita masih membahas mengenai pendidikan, kesehatan reproduksi dan juga seksual. Saya kembali ke Bang Zurhan ya. Ini terkait dengan PKRS menggunakan modul setara. Masyarakat juga ingin tahu tentunya modul setara ini seperti apa, Bang Zurhan. Boleh dijelaskan dari mana asalnya modul setara ini? Terima kasih. Jadi modul setara ini prosesnya lumayan panjang. Jadi sehingga menghasilkan modul ini. Jadi modul ini berproses itu awalnya di beberapa program yang pernah dilakukan oleh Rutgers di Kabupaten Lombok Barat. Juga melibatkan intervensi sekolah yang menerapkan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, dari intervensi tersebut dan dari telaah dan dari masukan, terus dari melibatkan expert untuk di bidang ini, lahirlah modul setara ini. Dan ini coba kami bawa implementasi yang baik yang dilakukan di Lombok Barat diterapkan di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Nah, seperti yang dikatakan sama Ibu Guru tadi bahwa modul setara itu ada 8 bab, itu ada 25 topik, dan tidak ujuk-ujuk langsung berbicara terkait dengan alat reproduksi, tapi itu ada tahapannya. Misalnya melalui pengenalan diri, bagaimana anak-anak itu diajak untuk percaya diri dulu untuk mengenal dirinya, baru nanti baru nanti mengarah ke misalnya ke alat reproduksi dan sebagainya. Tapi di luar itu semua, di modul setara ini juga mengajari bagaimana anak-anak untuk misalnya melakukan pencegahan pernikahan usia anak, melakukan pencegahan misalnya bully di sekolah dan sebagainya seperti gitu. Dan itu semua terangkum di modul setara ini. Nah, model pembelajarannya di sekolah itu berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Masing-masing sekolah berbeda-beda. Ya, misalnya di SMP 5 Selong itu dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di kurikulum Merdeka Belajar ini model pembelajaran setara ini disesuaikan dengan proyek. Jadi selama berapa bulan proyek ini diajarkan dan menghasilkan seperti yang dikatakan tadi, ada video yang dihasilkan, terus ada seperti banner, terus kampanye-kampanye di sekolah terkait dengan pencegahan perkawinan anak, terus dampak perkawinan anak. Dan yang paling menarik bahwa di situ juga diajarkan terkait dengan MKM, manajemen kesehatan menstruasi. Jadi anak-anak ketika dia menstruasi, kalau dulu pulang tanpa izin di sekolah dan sebagainya, tapi kalau sekarang beberapa guru bahkan sudah menyediakan pembalut untuk anak-anak untuk ketika ketika terjadi mens, anak-anak diberikan informasi yang benar. Terus yang laki tidak membuli anak yang perempuan ketika mens dianggap kotor dan sebagainya. Gitu. Apalagi pada saat SMP ini kan waktu pertama kadang di sana ya terjadi menstruasi. Oke. Saya ke Ibu Mai dulu nih selaku guru dari PKRS ini, apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Zurhan tadi mengenai modul setara, jadi sudah diimplementasikan di sekolahnya sekarang, Bu ya? Sudah. Seperti apa, Bu? Sudah kita implementasikan ya, itu seperti kita memberikan materi-materi dan gambar-gambar dari semua gambar di mana bentuk kesehatan yang harus dijaga. Poster-posternya itu kita jelaskan. Kita menjelaskan kepada anak itu untuk berbagi kelompok bagaimana menjaga kesehatan seksual itu supaya tidak terjadi lagi di sekolah. Seperti kata beliau Pak Zurhan, kata seperti membuli. Sekarang alhamdulillah tidak ada terjadi lagi karena mereka itu sudah berani mengatakan kejujuran dan kebenaran di depan gurunya masing-masing. Tidak. Ini kan satu jam pelajaran ataupun 2 jam pelajaran biasanya disisipkan untuk pendidikan kesehatan reproduksi ini, bagaimana metodenya, Bu? Nah, itu kita punya jadwal per masing-masing bidang studi, itu ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Nah, kita itu khusus untuk PKRS? PKRS ya, tapi bergantian. Misalnya sekarang siapa yang punya jadwal ini, ada 4 orang kami di sana. Jadi yang pegang ini materi yang sudah disampaikan sama teman yang kemarin, dilanjut minggu yang kemarin itu dilanjutkan sama teman yang satunya untuk menyampaikan materi yang sudah disampaikan pada minggu
minggu yang lalu. Gitu. Nyambung dia enggak Nyambung pisah. ya. Ya. Oke. Memperkenalkan pendidikan seksual terutama ya pada anak-anak terutama yang mungkin yang masih belum tahu, masih belum kenal terhadap apa yang akan diajarkan, maksudnya mempunyai tantangan tersendiri, Bu. Apa kira-kira tantangan yang tantangan kita di sana kesiapan anak mentalnya terutama belum berani untuk kesiapan motif pribadinya sendiri. Terus yang kedua itu masalah kejujuran, keterbukaan dalam permasalahan, kesadaran dalam masyarakat, lingkungan itu masih kurang lah, belum ada berani mendukung kepada hak anak gitu. Yang ketiganya itu faktor dari lingkungan dan orang tua kurang mendukung karena kondisi di lingkungan dan kurang mendorong kepada orang tua anak untuk pendidikan anak yang selanjutnya. Itu ya, menjadi tantangan. Sudah berapa lama berjalan ini? Baru 6 di sekolahnya Ibu 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Oke. Pak Kabid, kalau berbicara mengenai PKRS ini, tadi kan Bang Burhan menjelaskan baru ada di 4 sekolah yang tersebar itu di Kabupaten Lombok Timur dan juga Lombok Tengah. Apakah ada kemungkinan nanti ke depannya akan berlaku juga untuk seluruh sekolah yang ada di Lombok Timur mungkin ya? Seperti apa? Jadi kami mengharapkan juga nanti adanya pengimbasan terhadap program ini ke sekolah-sekolah yang belum melaksanakan kegiatan, terutama dari program ini diminta kepada sekolah-sekolah yang sudah diberikan dia pendampingan oleh Rutgers, nanti itu yang akan melakukan pendampingan lagi kepada sekolah-sekolah lain. Sehingga terus akan berlanjut barang ini, tidak lagi kita saling menunggu maksud saya. Jadi adanya pendampingan ini ketika di SMP 5 sudah melaksanakan kegiatan ini, program ini, nanti kita minta dari SMP 5 juga akan melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah terdekat dulu, supaya terus berkesinambungan di situ. Oke, ini bisa jadi menjadi program juga ya Pak Kadis ya, untuk mungkin tadi disebutkan kurikulum merdeka untuk seluruh sekolah mungkin yang ada di Lombok Timur. Dengan adanya penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini juga, kami mengharapkan dengan program ini bisa bersinergi, terutama apa yang disampaikan tadi dengan adanya program P5-nya di situ. Proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, itu jadi barometernya di situ, saling mengisi nanti di situ. Saya melihat di program Merdeka Belajar ini juga ada sisi-sisi program juga yang bisa disandingkan masuk ke mata pelajarannya di situ, terutama di mata pelajaran khusus di IPA, kemudian di situ agama, kemudian PKN, semuanya masuk di semua lini di situ. Termasuk di matematika juga termasuk juga. Dan nah ini saya penasaran ya, gimana memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi dan juga seksual. Tapi mungkin nanti kita ke Bu Nita ya, bagaimana bisa menjelaskan ya. Kita harus break kembali, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Bincang iNews.